Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas bab tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah bab pertama di kelas 12 semester 1. Dengan adanya pandemi ini, maka Bapak membuat video pembelajaran supaya kalian bisa mempelajari dan kalau belum memahami bisa dilakukan berulang-ulang. Karena kita tidak bisa bertemu muka ya. Nah, kita mulai saja. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis itu terdiri dari dua kata, listrik dan dinamis. Listrik adalah muatan. Jadi dalam hal ini listrik itu adalah muatan listrik, sedangkan dinamis bergerak. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, listrik dinamis itu adalah muatan listrik yang bergerak. Nah, kalau sebuah benda sudah sudah bergerak, pergerakannya kontinu terus-menerus, maka boleh dikatakan dengan arus. Nah, karena muatan listrik ini bergerak terus-menerus atau kontinu, maka listrik dinamis itu bisa dikatakan juga dengan arus listrik. Nah, karena pergerakannya searah, maka dikatakan arus listrik searah. Nah, pada listrik dinamis ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Nah, yang pertama sekali adalah pengertian dengan kuat arus. Apa itu kuat arus? Kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap detik. Ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ini arus mengalir ya, atau elektron mengalir atau arus mengalir. Ini sebetulnya arus itu muatan positif ya. Itu terjadi pada beda tegangan antara tegangan tinggi dengan tegangan rendah. Itu akan muncul pergerakan dari muatan. Jadi sekali lagi supaya lebih jelas, arus listrik atau gerakan elektron akan terjadi kalau ada beda potensial antara ujung-ujung pengantar. Arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini biasanya kita lihat pada baterai ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kutub positif itu adalah potensial tinggi, kutub negatif potensial rendah. Nah, rumusannya adalah kuat arus itu I sama dengan Q dibagi T. Q itu adalah muatan, T itu adalah arus. Atau lebih jelasnya seperti ini. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Q adalah muatan yang bergerak, satuannya coulomb. Dan T adalah waktu, satuannya detik. Jadi sebetulnya ampere per coulomb itu, coulomb per detik itu, coulomb per detik atau coulomb per detik sama dengan ampere. Ya. Berikutnya masih dalam hukum Ohm. Hubungan antara kuat arus yaitu I dan tegangan atau V. Kuat arus itu sebanding dengan beda potensial atau berbanding lurus. Kemudian berbanding terbalik dengan hambatan. Ini dituliskan dalam bentuk perbandingan. I sebanding dengan V, beda potensial atau tegangan. Kemudian I berbanding terbalik dengan 1 per R. Sebetulnya kalimat tersebut salah. I berbanding terbalik dengan R. Jadi ini tanda berbanding, ini 1 per, itu artinya berbanding terbalik. Jadi ini dibacanya berbanding terbalik. Kalau seperti ini dibacanya berbanding lurus. Nah, dituliskan dalam bentuk rumusan matematik adalah seperti ini. I sama dengan V dibagi R.
Ini bisa diubah. V sama dengan I dikali R. Ya. Kalian sudah belajar matematik, ini tinggal dirubah saja tergantung kebutuhan. Artinya kalau misalnya yang dicari V, maka I dikali R. Kalau yang dicari R, maka V dibagi I, dan seterusnya. V adalah tegangan ujung-ujung penghantar, satuannya adalah volt. I kuat arus yang mengalir pada penghantar, satuannya ampere. R hambatan, satuannya adalah ohm. Ya. Nah, kalau ini kita bentuk dalam bentuk grafik, maka akan diperoleh grafik linear seperti ini. Ya. I pada sumbu X dan V pada sumbu Y. Berikutnya, yang kedua, hambatan. Hambatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan komponen elektronika yang berbentuk seperti ini. Tapi sebetulnya bentuknya banyak. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk bulat, dan seterusnya. Nah, tapi yang umum adalah seperti ini. Ini namanya hambatan dengan adanya pita-pita warna. Ada 4 pita warna. Ini contohnya coklat, hitam, perak, atau kuning sebetulnya. Ini kuning. Ya, itu ada artinya. Ini tidak kita bahas. Nah, hambatan suatu penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan penampangnya. Artinya apa? Semakin panjang penghantar, maka hambatannya semakin besar. Sekali lagi, semakin besar panjang penghantar, ya, atau semakin panjang, maka hambatannya semakin besar. Sebaliknya, ini berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya, semakin besar luas penampang, maka hambatannya semakin kecil. Itu logika matematik. Nah, dituliskan seperti ini. R sama dengan rho L per A. R dengan L berbanding lurus atau sebanding. Artinya L semakin besar, maka R-nya juga akan semakin besar. A semakin besar, R-nya semakin kecil. Ya. Nah, keterangannya, R adalah hambatan penghantar, satuannya ohm. Ditulis seperti ini, boleh, atau ditulis OHM bisa. Rho hambat jenis, satuannya ohm meter. I panjang penghantar, satuannya adalah meter. A luas penampang, satuannya meter persegi. Nah, itu nilai hambatan bergantung kepada panjang penghantar dan luas penampang. Selain itu, hambat jenis yang akan mempengaruhi hambatan juga dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Jadi kalau kita tuliskan tadi seperti tadi, nah, nilai hambatan ini tidak hanya bergantung pada panjang penghantar dan luas penampang, tapi bergantung juga pada hambat jenis. Ya. Apa itu hambat jenis? Hambat jenis itu adalah nilai hambatan yang dibedakan dengan bahan. Jadi setiap bahan berbeda hambat jenisnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari rumusan tadi, ya, seperti ini, hambat jenis itu dipengaruhi oleh suhu. Artinya apa? Semakin besar suhu, maka hambat jenisnya akan semakin besar. Nah, hambat jenis ini berpengaruh terhadap hambatan. Sekali lagi, hambat jenis ini berpengaruh terhadap hambatan, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau semakin tinggi suhu, maka hambatannya semakin besar. Ya. Jadi kalau kalian pernah meraba kabel panas, ya, itu hambatannya akan semakin besar. Artinya apa? Arusnya akan semakin kecil. Jadi efisiensi energinya berkurang. Ini keterangannya, rho adalah hambat jenis, seperti tadi disebutkan satuannya ohm meter, dan R adalah hambatan. Ini salah ya, seharusnya
ohm saja, tidak memakai M. Jadi ininya dihapus. Jadi ininya dihapus, ya, ohm saja. Alpha di sana adalah koefisien suhu, satuannya per derajat Celcius, dan delta T adalah kenaikan suhu, satuannya adalah derajat Celcius, bukan per, derajat Celcius. Kita masuk ke slide berikutnya. Contoh dari sebuah soal listrik dinamis. Sebuah arus elektron mengalir dalam kawat penghantar dari titik P ke titik Q. Hal ini terjadi karena, seperti Bapak katakan tadi, pembahasannya, kuat arus yang terjadi karena ada beda potensial. Ini. Karena arus mengalir dari P ke Q, maka Vp lebih besar dibandingkan dengan Vq. Ya, atau jawabannya D. Contoh soal berikutnya. Ini ada rangkaian seperti ini. Ini baterai, ini saklar, ini lampu L1, ini saklar 1, ini lampu L1. Ini saklar 2, ini lampu L2. Ini saklar 3, ini lampu L3. Nah, untuk menyalakan lampu L1 dan L3, yaitu ini L1 dan L3, tetapi tidak L2, jadi L2-nya mati, manakah saklar yang harus ditutup? Nah, supaya arus mengalir, S1 harus ditutup. S1 harus ditutup. Mengalir tidak kalau misalkan S2 dan S3 seperti ini? Ya, jelas tidak akan mengalir. Kenapa? Karena ini masih terbuka. Ya. Maka S1 ditutup tetapi S2 dan S3 dibuka, maka lampu L1 tidak akan nyala. L1 dia akan nyala karena ininya masih terbuka. Nah, sekarang jika L3 ditutup, bukan L3 seharusnya, S3. Jika S3 ditutup, maka lampu L1 dan L3 akan menyala. Ya. Jadi di sini L1 dan L3 akan nyala jika S1 dan S3 ditutup. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Sebuah kawat penghantar dengan hambatan 4 ohm dilalui oleh arus listrik 60 mA. Beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut adalah, kita lihat. Yang diketahui adalah R1 4 ohm, I 60 mA atau 0,06 ampere. Ditanyakan V. Jawabannya adalah V sama dengan I dikali R, atau 4 dikali 0,06 sama dengan 0,24 volt. Berikutnya, ada muatan listrik sebesar 180 coulomb mengalir melalui kawat penghantar yang menghubungkan kedua kutub sumber tegangan selama 2 menit. Dengan demikian, kuat arusnya adalah, kita lihat, diketahui Q 180 coulomb, waktunya 2 menit atau 12 detik. Jawabannya, I sama dengan Q per T sama dengan 180 per 120 atau 1,5 ampere. Ya, kita sekarang masuk ke rangkaian hambatan. Apa itu rangkaian hambatan?
Rangkaian hambatan itu adalah hambatan yang disusun. Yang pertama disusun secara seri atau gambarnya seperti ini. Misalnya R1, ini R2, ini R3. Ini disusun artinya secara berurutan, ya, bertegangan. Hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berurutan, jadi seperti ini. Nah, nilai hambatan penggantinya, ya, bisa dituliskan dalam rumus seperti ini. Ini sudah kalian pelajari di SMP. Jadi RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dan seterusnya, ya, tergantung dari jumlah R yang disusun. Yang kedua, rangkaian paralel. Nah, gambarnya seperti ini. Ini I1, ini I2, ini I3. Maaf, ini R1, R2 dan R3. Ya. Nah, ini disusunnya secara berdampingan atau sejajar. Ini kita lihat kan sejajar, ya. Ini sejajar. Hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berdampingan. Rumusannya adalah ini. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 dan seterusnya. Pada rangkaian paralel ini dibagi ke dalam beberapa cabang, tapi akan bertemu lagi di satu titik. Jadi asalnya satu pipa, misalnya kalau dalam air dibagi ke dalam 3 cabang pipa, kemudian bertemu lagi pada satu pipa. Jadi tiap hambatan bertemu pada satu titik cabang. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Bila R1 sama dengan 8 ohm, R2 dan R3 sama 4 ohm, beda potensial 14 volt, berapa kuat arus yang mengalir? R2 dan R3 paralel. Kita hitung 1 per Rp sama dengan 1 per R sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Atau Rp sama dengan 4 per 2 dibalikan, ya. Ini 1 per Rp sama dengan 2 per 4 atau Rp sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Nah, jadi ini penggantinya 2 ohm. Nah, yang 2 ohm ini atau Rp ini dirangkaikan secara seri. Rp dan R1 seri. Artinya R1 ditambah Rp 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi kita dapatkan hambatan penggantinya 10 ohm. Sehingga I-nya sama dengan V dibagi R atau 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Jadi arus yang mengalir adalah 1,4. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Beda potensial dalam pol yang mengapit resistor 2 ampere adalah, yang 2 ampere adalah ini. Ini tegangan 2 volt. Ini hambatan 1 ohm. Ini hambatan 3 ohm. 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm ini dirangkai secara apa? Iya, betul, secara seri. Ya. Jadi bisa kita cari kuat arus yang mengalirnya. I sama dengan V dibagi, nah ini karena rangkaian hambatannya seri, maka tinggal dijumlahkan. Jadi 2 dibagi 1 ditambah 2 ditambah 3 atau 2 per 6. 2 per 6 sama dengan berapa? 1 per 3. Jadi I-nya 1 per 3 ampere. Nah, karena yang ditanyakan adalah kuat arus pada 2 ampere, kuat arus pada 2 ohm, maka tinggal kita cari V sama dengan I dikali R. I-nya 1 per 3, R-nya 2. Maka diperoleh tegangannya atau beda potensialnya sama dengan 2 per 3 volt. Jadi B yang betul.
Nah, tugas untuk kalian untuk dikumpulkan minggu depan, yang pertama seperti ini. Kalian cari sumber. Ini bagaimana rumusannya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian. Ini rangkaian apa? Rangkaian paralel. Silahkan kerjakan, dibahas. Artinya pembahasannya ditulis. Jangan langsung memilih B atau C, tapi pembahasannya ditulis. Ya, kirimkan melalui email Bapak. Ya, demikian pembahasan untuk listrik dinamis. Kita cukupkan dulu sampai pada rangkaian listrik. Minggu depan Bapak lanjutkan lagi ke hukum Kirchhoff dan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.